Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang telah hadir pada pertemuan P2K2 kita pada hari yang berbahagia ini. Adapun pada bulan Agustus ini kita akan belajar sedikit mengenai modul pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, sebelum kita lanjutkan ke dalam materi ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, berdasarkan pengalaman ibu sehari-hari ini, kira-kira lebih besar mana antara pengeluaran dengan pendapatan? Baik, berarti lebih besar pengeluaran daripada yang pendapatan. Nah, di sini di modul ini sendiri nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengelola pendapatan ibu tersebut sehingga bisa adanya keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Artinya pengeluarannya segini, pendapatannya segini, pengeluarannya tidak lebih besar daripada pendapatan. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar untuk modul ini sendiri ada 3 sesi, yaitu untuk sesi yang pertama yang hari ini akan kita bahas mengenai pengelolaan keuangan dalam keluarga. Kemudian 2 sesi lagi nanti kita akan buat pertemuan lagi seperti ini, yaitu berkenaan dengan sesi yang kedua, yaitu berkenaan dengan cara cermat meminjam dan menabung. Kemudian yang terakhir nanti akan kita lakukan pada bulan Oktober berkaitan dengan cara memulai usaha. Nah, ibu-ibu semua, saya harapkan nantinya ibu-ibu maupun bapak-bapak bisa hadir untuk mengikuti seluruh sesinya. Jadi untuk satu modul ini nanti akan kita bahas dari bulan 8 sampai dengan bulan Oktober. Nah, langsung saja ini bisa ibu-ibu perhatikan. Ini ada gambar. Nah, yang pertama mungkin akan kita jelaskan mengenai gambar yang ini dulu. Di sini ada beberapa poin, ada 3 poin. Ini adalah cara yang bisa ibu-ibu lakukan untuk mengendalikan keuangan. Di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Ini ada gambar yang pertama. Caranya adalah dengan merencanakan dan mengendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Nah, maksudnya di sini, ini juga ada contohnya. Jadi cara merencanakan dan mengendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Jadi ibu-ibu bisa menulis apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dalam keluarga ibu-ibu masing-masing. Nah, contohnya di sini misalnya bisa dilihat ibu ini menggunakan sistem amplop. Nah, ketika ibu ini mendapat upah, jadi dibuat kayak sistem amplop gini. Ini ditulis nih keperluannya untuk apa, misalnya untuk biaya memasak berapa, biaya pendidikan sekolah anak berapa, dan lain-lain sebagainya. Ataupun kalau memang ibu nggak bisa menggunakan sistem amplop, bisa juga ditulis seperti bapak ini, dibuat catatan harian. Nah, untuk merencanakan keuangan dalam keluarga ini, diharapkan antara suami istri ini bisa saling bekerja sama. Karena kalau misalnya tidak bisa bekerja sama, nanti akan perencanaannya tidak tepat. Si bapak maunya begini, si ibunya maunya begini. Nah, kemudian yang kedua, biasakan menabung dengan disiplin. Nah, di sini bagaimanapun caranya, kalau bisa ibu-ibu itu seberapapun uangnya disisihkan untuk menabung. Jadi menabung ini tidak harus dalam jumlah yang besar, namun juga bisa dalam jumlah yang kecil. Nah, dan harus dilakukan dengan disiplin. Kemudian yang ketiga yaitu pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk berhutang. Nah, ini yang paling penting, dan dari ketiga ini sebaiknya ibu-ibu jika tidak ada kebutuhan ataupun keperluan yang betul-betul mendesak, sebaiknya jangan berhutang, karena ini akan menambah masalah nantinya. Hutang ini akan membuat masalah.
Jadi sebaiknya cari alternatif yang lebih baik lagi sebelum ibu-ibu semua berhutang. Nah, di sini saya juga akan memperlihatkan sedikit perencanaan keuangan yang dibuat oleh Ibu Lili. Nah, di sini upah sehari-hari Ibu Lili perharinya berjumlah 15.000. Itu berarti dikalikan 4 minggu, sebulan total pendapatan Ibu Lili berkisar 180.000. Kemudian penghasilan Pak Agus perharinya 30.000, dikalikan sebulan berarti untuk penghasilan Pak Agus 480.000. Jika ditambah semuanya ini, total kedua pendapatan dari Ibu Lili dan Pak Agus adalah berkisar 600.060 rupiah. 60.000 rupiah. Nah, di sini Ibu Lili sudah membuat perencanaan. Ternyata setelah dikali-kali masih tetap sama. Pendapatannya 660.000, sedangkan pengeluarannya 840.000. Berarti masih besar pengeluarannya. Selisih 180.000 dari pendapatan kedua orang tua ini, Ibu Lili dan Pak Agus. Nah, berarti ini masih menjadi masalah. Nah, ketika ini terjadi di keuangan ibu-ibu, maka pastikan dalam perencanaan ini lihatlah mana kebutuhan yang lebih penting, mana yang menjadi keinginan, dan mana yang menjadi kebutuhan. Nah, bila misalnya dalam perencanaan Ibu Lili ini ada tas baru ini dibuat, tas baru untuk Agus. Nah, ini penting nggak buat Agus? Ini kebutuhan nggak? Nanti dilihat kembali. Kalau memang bukan kebutuhan, namun lebih lebih mendekati keinginan, sebaiknya dihapus dulu. Jadi di sini nanti akan berkurang lagi. Baru nantinya setelah kita pilah-pilah kembali mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan, nanti akan tercapai kembali pendapatan akan seimbang kembali dengan pengeluaran. Nah, inilah nantinya yang akan menjadi pembahasan kita pada modul pengelolaan keuangan di keluarga. Nah, selanjutnya juga nanti kita akan bagikan kelompok. Jadi jumlah kita semua ini ada 20 orang. Nanti saya sendiri akan membagikan per kelompok ya. Jadi setiap kelompok nanti akan ada 4 atau 5 orang. Kemudian juga kita nanti akan melakukan sesi permainan. Nanti akan saya bagikan spidol dan juga kertas. Jadi ibu-ibu semua bisa mengikuti permainannya. Nanti saya juga akan mengarahkannya kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.